Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semangat sekali hari ini. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Baik ya, nggak ada kurang satupun ya. Ya. Oke, sudah siap belajar? Siap. Sudah siap belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin cek dulu kesiapan kalian. Oke, coba. Semuanya sudah bawa buku pakai? Sudah. Buku catatan? Sudah. Ada pulpennya? Ada. Oke, kok kalian semangat sekali hari ini ya? Apakah ada sesuatu atau gimana ini? Ada ya? Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru ingin tanya dulu sama ketua kelas. Mau gimana keadaan hari ini? Apakah ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? 2 orang atas nama Hidayat Pratama sama Muhammad Fadiatas. Tidak apa-apa ya, walaupun yang lainnya tidak masuk, kalian tetap masuk dan semangat dalam belajar hari ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, karena kita orang yang beragama Islam, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa, oke, sekali lagi, berdoa, mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma faqqihni fiddin. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Pak Guru kembali ingatkan kepada kita semua, setiap harinya tidak lupa Pak Guru bilang sama kalian, jangan lupa tentang kewajiban kita sebagai umat Islam. Selalu Pak Guru ingatkan sama kalian, selalu jaga sholat kalian. Ya, kita semua sholat ada. Sholat apa tadi? Subuh. Subuh berapa rakaat? 2. Bagus, masya Allah. Ya, jangan lupakan itu karena itu merupakan tugas kita sebagai orang Islam. Selain itu, ada juga tambahan. Ya, kita selalu menyampaikan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, selalu berikan sama kalian. Luangkan waktu untuk salawat kepada Nabi kita karena berkat beliaulah, karena jasa beliaulah kita yang beragama Islam ini insya Allah akan ada janji manisnya. Insya Allah kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Oke, kita mulai. Coba sekarang perhatikan di depan. Nah, yang pertama, masih ingat tidak materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ada? Hukum kolom. Hukum kolom. Bagus sekali. Masih sama, ya? Kemarin kita tuh belajar tentang hukum kolom. Kamu tanya-tanya enggak apa ya? Ya. Oke. Ada yang masih ingat tidak? Apa rumus hukum kolom? Wicaksono. F sama dengan K kali I1 kali I2 per R kuadrat. Luar biasa Wicaksono. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Oke, boleh Pak Guru tanya sekali lagi? Boleh, oke. Pak Guru pengen tanya, F itu adalah gaya kolom. Kira-kira apa satuannya? Newton. Newton. Ya, ingat anak, ketika kalian belajar itu, kuasai rumus, pahami satuan, insya Allah soal hitungan itu gampang. Ya, soal hitungan itu gampang. Paham ya? Terakhir, dalam rumus itu ada R, jarak. Kira-kira satuannya apa? Lambda. Meter, luar biasa. Satuannya meter. Oke. Luar biasa sekali, alhamdulillah. Oke, sekarang apa yang kita pelajari? Sama. Apa yang kita pelajari pada hari ini masih seperti materi kemarin, yaitu tentang listrik statis, dan kita mengulang sedikit tentang gaya kolom. Di sini ada beberapa hal yang akan Pak Guru beritahukan kalian, yaitu ada tujuan pelajaran, penilaian, manfaat belajar, dan masalah belajar yang ingin kita pecahkan bersama. Pertama, tujuan belajar. Ada 3 tujuan di sini. Yang pertama, melalui simulasi virtual. Kita nanti akan melakukan simulasi media P dan drilling soal, peserta didik dapat menganalisis interaksi 2 benda bermuatan. Yang kedua, melalui simulasi virtual, peserta didik dapat mendemonstrasikan interaksi 2 benda bermuatan. Dan terakhir, yang ketiga, setelah melakukan simulasi virtual, kita akan melakukan namanya presentasi. Jadi anak,
Ingat baik-baik, ada beberapa hal yang kita lakukan sekarang, hari ini. Pertama, kita lakukan simulasi virtual. Yang kedua, ada latihan soal. Dan terakhir, presentasi. Semoga kalian tidak bosan melakukan soal ya. Nah, oke, penilaian. Bedanya dengan kemarin, kalau cuma 2, sekarang sudah 3. Ada yang pertama itu sikap kalian selama kegiatan ini. Yang kedua, pengetahuan, itu kemampuan kalian, khususnya nanti Pak Guru akan menilai tentang mengerjakan soalnya. Terakhir, keterampilan mengenai presentasi. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, apa manfaatnya? Oke, sama seperti yang kemarin manfaatnya itu sudah dijawab sama teman kemarin. Untuk mengetahui gejala-gejala kelistrikan statis. Sangat banyak manfaatnya. Contohnya itu yang pasti sederhana itu mengisi fotokopi. Siapa yang tidak butuh fotokopi sekarang? Fotokopi. Dari yang sedikit bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat. Gara-gara orang mempelajari tentang interaksi muatan atau untuk kolom. Ada banyak manfaatnya. Oke. Masalah belajar yang akan kita selesaikan sama seperti sebelumnya. Pak Guru bilang ke kalian, ada masalah yang Pak Guru lihat, Pak Guru alami, Pak Guru selalu dapat keluhan dari kalian, yaitu kesulitan kalian dalam menyelesaikan soal. Masih itu ketika melibatkan rumus hitungan kalian langsung malas, mengantuk, bahkan nilainya itu ada yang luar biasa tinggi sekali ya, tinggi dari bawah. Oke, yang kedua, ini solusinya yang Pak Guru coba pecahkan untuk masalah itu, yaitu menggunakan problem solving dan drill soal. Kemarin kita sudah melakukan problem solving, itu ada langkah-langkahnya kemarin. Sekarang ada juga drill. Drill itu hanya pemberian soal dengan latihan lagi. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, sedikit Pak Guru ingin berikan gambaran tentang hasil yang kalian peroleh selama kegiatan kita kemarin. Ini hasil yang kalian peroleh pas waktu kegiatan post-test kemarin. Dan alhamdulillah Pak Guru kebayang akan ada yang dapat nilai sempurna. Ya, di sini ada beberapa yang dapat nilai sempurna antara Nabila, ada Mau Nabil, ada Ibnu Rafiq, sama ada Landa. Ya, tapi ingat sekali lagi Pak Guru anak semuanya. Karena Pak Guru bilang kalian itu akan dibagi kelompok. Pak Guru dapat pengen hanya ada beberapa orang saja yang dapat yang tinggi. Semuanya harus sama. Nah sekali lagi Pak Guru tekankan, nggak ada istilahnya Pak Guru nilai individu. Pak Guru nilainya per kelompok. Kapan dikatakan berhasil itu? Ketika dalam satu kelompok itu pola nilainya itu tidak terlalu berbeda jauh. Nah apa sekarang mungkin ini nilainya. Tapi setelah hari ini Pak Guru harapkan yang lainnya kerjakan dengan serius. Ya, nah kemarin itu banyak yang masih kendala dalam menyelesaikan setelah ditulis diketahui ada rumusnya, tapi masih lama dalam perhitungan. Tapi nggak apa-apa, seiring kalian belajar, kalian latihan pasti gampang. Paham ya? Oke, sekarang kita akan langsung bentuk kelompok. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, setelah angkat saja kursinya, duduk di depan sini, langsung duduk berkelompok. Ya. Oke, kalian mungkin bisa dimulai lagi mejanya duduk sini. Lagi, Oke, akan ada LKPD yang Pak Guru bagikan. Sama seperti kemarin, LKPD itu ada 2. Ada yang LKPD kelompok, ada yang LKPD individu. Sekarang ini Pak Guru akan bagikan dulu yang kelompoknya terlebih dahulu.
nama kelompoknya. Udah dua. Langsung tulis nama kelompoknya. Pak Guru juga bagikan di sini untuk membantu kalian. Bahan aja. Selesai kelompoknya kemarin, ingat saja. Kalau di situ masih ada 4, tinggal dituliskan di bawah saja namanya. Terus dulu nama kelompoknya. Sudah ditulis? Silakan tulis. Tuliskan dulu. Sudah? Oke, sudah? Sekarang tolong dibuka halaman selanjutnya. Tolong dibuka halaman selanjutnya. Tolong dibuka halaman selanjutnya. Oke. Nah, di situ ada langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan. Nah, untuk itu yang pertama, identifikasi masalah. Tolong perhatikan dulu Pak Guru dapat. Silakan disimpan baik-baik pulpennya. Tolong perhatikan dulu Pak Guru depan. Pak Guru akan melakukan simulasi. Simulasi sederhana. Ini berkaitan dengan hukum kolom. Ya, sudah? Oke. Nah, seperti kalian tahu, di sini ada dua buah muatan, Q1 dan Q2. Ini gambar muatan. Ini jaraknya di bawah dalam satuan senti. Nah, ini simulasi sederhananya. Di atas ini force artinya gaya, force artinya gaya. Nah, di sini Pak Guru nggak tunjukkan nilainya. Nanti kalian akan buat hipotesisnya. Sedangkan di bawah ini, di sini kalian bisa manipulasi nanti berapa nilai muatannya, ya. Nah, di sini ada yang sampai minus 10, ada yang 10. Ingat, kalau muatan itu nggak ada pengaruhnya kalau dia min sama positif, ya. Ada pengaruhnya, ya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Pak Guru akan masukkan nilainya. Untuk yang muatan pertama 2 mikrokolom, yang ketiga, yang kedua 4 mikrokolom. Perhatikan, langsung ada perubahan, ya. Nah, perhatikan baik-baik gaya yang di atas. Pak Guru akan dekatkan. Oke, Pak Guru kembali jauhkan. Oke, sekarang Pak Guru ubah lagi. Untuk muatan pertama ke nilai min. Perhatikan gayanya, force-nya. Oke, sekarang Pak Guru dekatkan. Oke, Pak Guru kembali jauhkan. Oke, sekarang itu simulasi sederhana saja tentang muatan. Kira-kira ada yang kalian bingung, ada yang kalian tidak mengerti tidak? Pak Guru kasih kesempatan untuk berpikir 1 menit dan Pak Guru ingin kalian bertanya tentang simulasi tersebut. Ingat, di sini ada force gaya, ini muatan, ini jarak. Di bawah ini kita bisa manipulasi nilainya. Oke, silakan berpikir dan ajukan pertanyaan kalau kalian tidak paham atau ingin mengajukan sesuatu. Oke. Oke, untuk force-nya yang situ hanya terlihat arahnya saja. Ya, Pak Guru sudah munculkan nilainya. Oke. Sekarang Pak Guru ingin tanya pendapat kalian ini karena ada yang bertanya. Pak Guru tanya pendapat kalian.
ketika Pak Guru perdekat jarak antara muatannya, pertanyaannya, apakah gayanya akan semakin besar atau semakin kecil? Besar. Oke, sekarang Pak Guru ingin tanya lagi. Kalau Pak Guru naikkan nilai muatannya, misalnya awalnya 3, ya, awalnya 3, Pak Guru naikkan jadi 5. Ya, perhatikan gayanya, perhatikan dari 5 ke 10. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah ketika muatan itu bertambah gayanya itu akan semakin besar? Yakin? Oke. Sekarang coba kalian jawab ini. Oke. Silakan jawab pertanyaan ini berdasarkan pemikiran kalian, berdasarkan pengetahuan kalian, berdasarkan pengalaman kalian belajar kolom. Tolong dijawab pertanyaan 3 buah ini di LKPD-nya. Iya. Perhatikan, boleh Pak Guru pilih nasi. Di kegiatan ketika masalah, di sini Pak Guru suruh kalian buat hipotesis. Nah, pertanyaannya di sini, tolong kalian buat dulu jawabannya berdasarkan pemikiran kalian semua. Ya, Tulis soalnya juga, Pak. nggak perlu tulis soalnya. Jawaban. Ya, langsung jawabannya. Oke ya, ingat inilah hipotesis yang akan kita buat. Oke ya, ingat baik-baik. Silakan dijawab mulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Oke, sekarang. Kalau nulis semuanya. Oke, silakan. Berdasarkan hipotesis kalian atau jawaban sementara kalian. Coba. Apakah semakin besar jarak maka gaya kolom semakin besar? Kedua, apakah semakin besar jarak maka gaya kolom semakin besar? Yang ketiga, jenis muatan apakah mempengaruhi besar gaya kolom atau mempengaruhi gaya kolom? Buat hipotesis atau jawaban sementara. Oke. Silakan dijawab, waktunya 5 detik. 5 menit. Wow, yang kedua ini, apakah semakin besar muatan? Apakah semakin besar muatan? Yang pertama itu apakah semakin besar muatan? Yang kedua itu apakah semakin besar jaraknya? Ya, Pak Guru lagi. Yang pertama tadi, yang pertama, apakah semakin besar jaraknya, muatan gaya kolomnya itu akan semakin besar? Apakah begitu? Yang kedua, apakah semakin besar muatannya, gaya kolomnya itu akan semakin besar? Gitu ya. Yang ketiga, apakah jenis muatan itu mempengaruhi gaya kolom? Bisa ya? Bisa. Oke, coba dijawab dulu. Dari sekarang waktunya 5 menit. Aku bisa. Ya, yang pertama itu jarak. Apakah jarak itu mempengaruhi gaya kolom? Harus pakai simulasi jangan ada tanya bisa ditulis langsung Yang nomor 2 itu apakah semakin besar muatan, gaya kolomnya itu akan semakin besar. Sedangkan yang nomor 3, apakah jenis muatan itu mempengaruhi gaya kolom?
Kalau memang kalian pada lupa, boleh ditulis soalnya. Boleh ditulis soalnya. Jadi, kenapa nak? Soal nomor 3. Soal nomor 3. Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya kolom atau nilai gaya kolom? Pertama, bukan jenis muatan. Kan muatan itu kan landa ada yang muatan positif, ada muatan negatif kan? Apakah jenisnya itu mempengaruhi? Kalau kita ganti nilai positif ke negatif, apakah semakin besar atau semakin kecil? Itu maksudnya. Buatlah hipotesis dulu. Coba dulu. Pertama, apakah semakin besar jarak muatan, gaya kolomnya semakin besar? Yang kedua, apakah besar muatan sama besar muatan, apakah gaya kolomnya semakin besar? Yang ketiga, apakah jenis muatan positif negatif mempengaruhi nilai gaya kolom? Buat saja jawaban sepemahaman kalian, ya. Buat saja. Kita akan buat hipotesis sementara saja dulu. Apa soal 3? Nomor 3, apakah jenis muatan mempengaruhi nilai gaya kolom? Apakah jenis muatan mempengaruhi gaya kolom? Waktunya 2 menit lagi. Waktunya 2 menit lagi. Pak, soal 3 Pak. Sebentar ya, nanti kalau tampilkan di TV. Pak Guru misalnya lagi. Nomor 1, Pak Guru misalnya lagi. Apakah jarak antara muatan itu mempengaruhi besar gaya kolom? Yang kedua. Yang kedua, apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya kolom? Yang ketiga, apakah jenis muatan? Apakah jenis muatan mempengaruhi nilai atau besar gaya kolom? Ya. Satu menit lagi buat hipotesis. Sudah? Jawaban jaga ini. Oke, sebagian anggotanya yang lain lagi menjawab, yang lainnya tolong dibuka Chromebooknya. Tolong dibuka Chromebooknya. Satu kelompok satu ya. Oke. D. Tolong dibuka Chromebooknya. Pak Guru sudah atur, itu langsung menampilkan tampilan hukum kolom loh. Dilihat aja dulu. Nanti kalian akan melakukan simulasi sendiri. Hipotesisnya sudah selesai. Sudah? Sekarang lanjut kegiatan setelahnya. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik di situ langkahnya. Perhatikan baik-baik langkah selanjutnya. Opal, coba kegiatan selanjutnya itu perhatikan baik-baik. Akan ada tabel yang akan kalian isi. Ya, akan ada tabel yang akan kalian isi. Oke.
depan. Oke. Sebelumnya kalian sudah melakukan kegiatan pertama, kalian sudah selesai tulis hipotesis sementaranya. Lanjut kegiatan yang kedua. Di situ kalian akan melakukan simulasi sendiri untuk menguji hipotesis yang kalian buat. Nah, di situ ada beberapa langkah. Nah, yang pertama, aturlah percobaan tersebut sehingga Q1, Q2 bernilai sama. Ingat, perhatikan baik-baik langkahnya tersebut dan lengkapi tabelnya yang di bawah. Oke, ketika kalian lengkapi tabelnya, setelah itu kalian akan melakukan namanya jawab pertanyaan di bawah itu. Oke, Anda paham dengan Anda? Kegiatannya itu isi dulu tabelnya ini, anak. Tabel ini. Nah, tabel ini ketika selesai akan ada pertanyaan yang kalian jawab. Ya, pertanyaan yang kalian jawab. Nah, waktunya cuma 15 menit. Waktunya cuma 15 menit. Silakan satu orang sebagai operator pegang kelompoknya. Perhatikan baik-baik langkah-langkah kegiatannya itu. Nah, di atas itu akan langsung kelihatan. Pada simulasi kalian, di sini akan ada nilai. Pak. Iya, jarak antara sini 2 cm. Ya. Jaraknya. Nah, tulis. Setelah itu masukkan nilai berapa nilai muatannya. Setelah itu tulis nilai gayanya berapa. Yang mana? Coba lihat. 2 cm kan? Ya, berarti 2 itu. Sini 1, 4, 1, 4 ke 5, 2 cm. Hitung berapa? Maka perhatikan baik-baik muatannya berapa. Ya, oke. Sudah kan? Oke, berapa nilai gayanya ditulis. Ya. Jangan lupa jenis interaksinya. Ya, kisah ini nilai gaya. Perhatikan jaraknya berapa. Jaraknya itu berapa Pak? 2. Kira-kira sudah 2 ini. Kalau 2 cm itu berapa? Nah, coba perhatikan 2 cm. Nah, misalnya muatan pertama letaknya 3 kan? Nah, 3 ini. Nah, 2 cm dari 3 misalnya ini kan kita anggap 0 karena itu berarti 1 berarti kalau saya sampai ke 5 berarti 2 berarti berapa muatannya? Nah, cukup kedua didapatkan nilai gayanya. Ya? Pak? Oke. Kalau ini jenis interaksinya, gayanya ke sini. Kalau dia saling membelakangnya artinya tadi kalau menolak. Ini garis nolak. Oke. Masya Allah luar biasa. Mana coba Pak Guru lihat? Itu dua. Jaraknya 4 ke 5 1 cm, 5 ke 6 2 cm, bagus. Muatan 4. Jenisnya dilihat garisnya ini ya. Oke, luar biasa Anda. Sudah bagus. Nomor 2. Oke, baca baik-baik. Kemudian ubahlah jarak antara kedua muatan menjadi 4 dan 6. Kalau tadi kan 2. Sekarang coba ubah jaraknya, kan ini 2 kan. Ubah menjadi 4 cm. Yang kedua ubah menjadi 6 cm. Catat berapa gayanya. Paham ya? Oke. Coba diubah aja jaraknya. Perbesar. Ini kan 2. Ubah ke 4, ubah ke 6. Ini kan mau sampai susuan. Mana Pak? Kita hitung ke sini ya. Ini ke sini 1. Ya. Kita mau ini. 1, 2, 3,
Oke, luar biasa. Setelah itu, setelah 4 baru 6 cm. Coba, baru 4 ini. Masa nggak cukup? Baru cukup itu, karena itu sampai 10. Kenapa? Kenapa ini? Apanya? Yang nilainya berapa ini? Itu 4 cm. 4 cm. Pak Guru coba lihat. Sini ke sini 1. Ini kan kita bilang 0 ini kan. 1, 2, 3, 4. Ya, ingat kalau di sini 4 berarti di tengah di sini ya. Titik hitamnya itu anak tepat di angka 8. Nah, ini baru jaraknya 4 cm. Ya, paham Anda? Ini kan angka yang nomor 2, coba perhatikan. Kemudian cobalah jarak. Muatannya sama, cuma jaraknya saja. Yang pertamanya 2 jadi 4, setelah itu jadi 6. Paham Anda ya? Ada yang nggak paham? Gimana Anda? Apakah ada yang mengerti? Kenapa? Nah, kalau data yang pertama itu tinggal Anda ubah saja. Itu saja di bawah sini. Untuk menentukan 1, ini ingat. Di sini harus tepat dengan tempat ini yang kita milih. 0 ya. Ini anggap 0. Ya 4. Kita kan mau 4 cm. Nah, kalau di sini kita hitung 0, ini berarti 1. Di sini 2. Di sini 3. Di sini 4. Ingat harus tepat di titik ininya kita milih. Nah, perhatikan berapa nilai gayanya. Iya. Berapa nilainya ini? Perhatikan baik-baik muatannya itu harus 4 ya. Nah, perhatikan jenis interaksinya yang kecil ini. Ini sih. Nah, itulah makanya Pak Guru bilang kan di sini ubahlah nilai Q1 ya. Ubah nilai Q1 dengan nilai Q2. Jarak tetap seperti langkah 2 ya. Langkah 2 yang mana? Nah, itu Pak Guru sudah ubah sini 2 cm. Berarti Q1 ini saja yang tahu itu nilainya. Q1 terserah. Yang pertama tadi kan 4 semua. Nah, sekarang kalau parsial kan ini sudah 10 kan? Betul, berarti di sini 10 meter. Setelah itu tulis berapa gaya ini. Nah, ini 1 saja yang diubah. Nah, itu kan sudah, kamu kan dari 10. Nah, sampai satu-satu. Coba tahu jangan. Tulis 10 dulu. Empat jaraknya 2. Ini bisa ditangkap 0. Luar biasa. Sudah betul. Kalau yang nomor 2 ya, coba ini nomor 2 ya. Kemudian balah jarak. Ya, kan ini kan 2. Balah jarak antara kedua muatan menjadi 4 cm dan 6 cm. Kita ubah dulu yang tepatnya, kan waktu tetap ya. Jadi ini kan 2. Kita ubah jadi 4. Ya, kita pindah ini 4. Iya. Pertama dulu 4 dulu. Ini kan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 itu di 8. Tepatkan angka titik hitam ini dengan 8. Nah, berapa nilainya? Setelah itu ubah lagi ke angka 6. Iya, 2 kali yang nomor 3-nya baca baik-baik ini. CPB ya. Untuk nomor 3, nomor 4, nomor 5 baca ini. Sebentar. Oke, sekarang yang nomor 3. Ya, nomor 3. Makanya Pak Guru minta nomor 3 ini baca di sini. Ubahlah nilai Q1. Kan Q1 tadi kan semuanya cuma 2. Nah, semua sama 4 kan? Dengan
nilai dengan ubara nilai Q1 dengan nilai Q2 dan jarak tetap. Pak Guru sudah tetapkan di sini 4 dan 2. Berarti kamu ubah saja nilai Q1 ini nah. Entah itu angka berapapun selain angka 4 tadi kan sama-sama 4 kan? Nah, angka 3 tulis berapa gayanya, apa jenisnya. Ya. Oke, makanya baca selesai tadi. Ubahlah nilai Q1. Q1 kan belum ada Q3 kan? Nah, ubahlah nilai Q1 dengan dan nilai Q2 dan jarak seperti pada langkah 2. Apa sudah tetap ini? Q2-nya jaraknya 2 cm. Cuma Q1-nya saja kamu ubah. Entah itu kan pertamanya kan 4 kan? Boleh kamu bebas mau mana, tulis berapa gayanya, tulis berapa apa jenis interaksinya, ya. Tahu 10 boleh, terserah berapa aja. Sudah selesai, luar biasa. Kalau sudah selesai, lanjut pertanyaannya itu. Dasarkan data yang diperoleh itu Nabiha, coba jawab pertanyaan ini. Dasarkan data yang diperoleh ini ya. Coba jawab. Ada 3 pertanyaan itu. 2 Pak. Ada 3 di belakang satu. Nabiha luar biasa kelompoknya. Iya Pak. Kelompok Nabiha selama ini yang memimpin kerjasama bagus, sudah masuk ke langkah C lagi. Gampang kan? Kemudian yang penting baca baik-baik. C2-nya. Oke, itu saja, gampang sebenarnya. Oke, kalau sudah selesai sesi tabel, jawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Di situ ada 3 pertanyaan. Nabi ya, sampai sini dulu ya. Sampai ini dulu ya. Jangan dulu. Oke, sudah selesai semuanya. Ada, masih ada 3 lagi. Perhatikan, ada yang diubah Q1, ada yang diubah Q2. Sudah. Lanjut jawab pertanyaan Anda. Ini Ana, 1, 2. Coba diskusikan sama temannya 3. Jangan dulu kerjakan yang ini ya. Oke. Lanjut. Ya, langsung kerjakan 1, 2 sama 3 ini. Yang ini jangan dulu ya. Jangan dulu ini. Jangan dulu. Kasih tahu Pak Guru kalau sudah jawab. Pertanyaan itu sederhana. Coba jawab. Apa lagi? Ini jarak Ya, kalau ini nilai matanya ini berarti berapa? Berapa? Nomor 3 berapa? Kemudian nilai mati Q2 kalau kisah ini ada, sedangkan di atas ini jaraknya. Makanya kalau di bawah satu berarti di bawah sini. Kalau di atas ini kita mau jaraknya di atas sini. Tapi di sini kan 2. Oh, sudah tepat ini 2 kan? Ini sudah kita baca berapa nilainya? Tulis. Ayo cepat, kamu pasti tinggal itu. Semangat, semangat, semangat. Dasarkan data ya, gampang sekali pertanyaannya itu Yusuf. Data yang kalian ambil ini, lihat saja data-datanya, angka-angkanya. Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tarik menarik kalau menolak, ya, atau gaya tarik menarik ini? Coba lihat. Apakah jarak mana jarak yang berubah-ubah tadi? Coba. Ini kan? Dari 9 ke 8. Coba lihat. Mempengaruhi kan? Nah, tulis jawabannya ya. Iya. Iya tulis. Ya. Jarak itu mempengaruhi besar gaya kolom. Itu saja jawabannya. Ya. Jawaban sederhana. Berdasarkan data itu coba lihat, tulis saja ya, tidak. Ya. Gaya kolom dipengaruhi muatan. Tidak. Gaya kolom tidak dipengaruhi muatan. Itu saja jawabannya. Mana? Oh, luar biasa Anda. Bagus. Ya. Itu dah. Berdasarkan data yang kalian lihat itu langsung dah.
lihat angkanya tambah kecil kah, tambah besar kah, itu saja. Kalian buat kata-kata sendiri. Lembo ade ya, agak panas. Pak Guru takut nanti kalau Pak Guru lagi lampu lagi mati lagi. Tahan sedikit panas ya. Tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit. Kalau sudah jawab 3 pertanyaan itu sudah Nabi ya? Satu. Mana? Lanjut, jawab pertanyaan itu. 2, 3 ini. Itu lanjut yang sekali. Tidak. Ya cepat. Tulis saja ya mempengaruhi. Tulis semakin besar jaraknya, gayanya gimana? Semakin kecil jaraknya, gayanya gimana? Anda sudah? Jawab saja. Coba lihat datanya ini. Kan ada yang pertama tadi itu kan. Ini kan angkanya tadi. Kan pertama ini sebat 4 kan. Nah, berapa nilainya? Nah, sekarang coba lihat yang kedua. Nah, ini kan ada yang ini, ada yang positif kan? Nah, apakah nilainya sama atau tidak? Sama berarti tidak. Ya. Nah, itu mana itulah data yang kita ambil itu. Perhatikan baik-baik data yang kalian ambil. Sudah Pak? Sudah. Pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Coba buktikan. Ini. Coba. Coba perhatikan ini. Nada. Nanti soalnya itu. Lanjutin. Baca baik-baik ini. Kalau yang 2 di sini nanti kerjain video dulu. Kalau memang sudah sama dengan jawaban hipotesismu, bilang saja iya. Nah, untuk jawab yang sini coba perhatikan. Ini kan sama 4 kan? Positif ini 12 sekarang. Yang ini kan sama 4 kan? Ini negatif. Dan lihat gayanya sama atau tidak? Coba lihat. Ini gayanya 369. Ini gayanya 3. Oh beda sedikit ya, oke enggak apa-apa. Oke. 359. Ini juga 359. Berarti sama, tidak mempengaruhi. Ya. Ini semua tadi kan tidak mempengaruhi. Paham? Sudah? Oke. Sekarang matikan Chromebooknya. Tutup saja. Langsung tutup. Langsung tutup. Langsung tutup. Oke. Sudah? Oke. Sekarang coba perhatikan lagi barang ini. Oke, pembuktian. Coba hipotesisnya sama tidak dengan pembuktian kalian ini? Pertanyaan ini. Apa yang dengan jawab ini sama tidak dengan hipotesis? Apa? Tapi tidak cukup sampai situ. Kita ubah ke 10 berpangkat karena kita turun kan pakai 10 berpangkat. Nah, caranya gimana? Ambil selain angka 0, yaitu 3. Setelah itu kita langsung tambahkan kali 10. Pangkatnya itu min atau tidak tergantung. Kalau dia angka 0, berarti itu min. Kalau bukan angka 0, berarti itu positif. Misalnya 300 begini. Besok.
Ambil selain angka 0, berarti 3 kali 10. Karena ini mana? Berarti tinggal hitung berapa di nomor ini? 2. Kalau yang ini sebentar, hitung berapa angka di belakang koma? 1. Ya, 3 dari 10 angka min. Ya. Bolpen siapa ini? Kenapa? Apa ini? Oke. Pak Guru bilang kemarin Anda. Ini aja ya. Ini kan sudah sampai sini paham kan? Nah, caranya ubah bilangan 0, ini ke bilangan 10 berpangkat. Ambil selain angka 0. Angka apa itu? Yang di sini coba perhatikan. Selain angka 0, angka apa ini? 3. Tapi angka di sini, ya 3. Setelah itu tambahkan kali 10. Kalau ini itu langsung otomatis dia, ya otomatis. Bicara soal betul sekali kamu. Otomatis dia kali 10. Pangkatnya berapa? Jangan. Pangkatnya karena ini 0, ya, berarti min. Kali ini 0, nah, hitung berapa angka di belakang koma itu? 1. Paham ya? Kalau di sini ada 2 angka, berarti min 2. Paham Anda? Oh. Oke, lanjut. Tinggal 10 menit. Bagus sekali, lanjut. Bagus sekali. Tinggal ini sederhanakan. Berapa ini ya? 3 kali. Ingat, ini bukan perkalian, berarti kuadrat ya. Vokal, bedakan. Bagus sekali. Tinggal ini. Mau angka di atas yang bisa dibagi dari bawah itu yang mana? Nah, langsung aja. Nah, salah. Dari 1, 3. Nah, kita ambil sini 10. Nah, ini semuanya ini kamu jumlah dan kurangkan. Caranya kalau dia kali jumlah, kalau dia bagi kurang. Ini kan 10, yang ini panjang ini ya. Kita ditambah dari 29, tambah berapa? Jangan lupa min. Ini 6. Tambah baru sekali min 6. Kurang min 1. Ingat kan angka kurang ini bagiannya yang belakang ini. Kamu coba gunakan. Dapat hasil 3 dikali 10. Coba ini. Ya. Kenapa? Mana 9? Dari mana dapat 9? Dari 3 dan 2. 3 nah, betul itu benar. Betul. 3 kali 3. Bagus sekali. Ya, ada caranya. Iya. Kan begini di bawahnya itu. Iya. 3 kali 10 pangkat ini 1 pangkat 2. Nah, kemarin itu ingat pangkat ini untuk 3 dan untuk pangkat ini. Kalau kita sedangkan di bawah 3 pangkat 2 dikali 10 ini 1 dikali 2. Beda mana? Ini pangkat, kalau ini kali. Kalau pangkat itu angkanya sendiri nih kali 3 kali 3 berapa? 9. Alias pangkat. Kalau ini baru sekali. Ini 2. Luar biasa. Oke. Coba di sini. Mau salah sini. Di sini bukan bisa kalau yang ini dipangkatkan, kalau yang ini dikali. Ya, coba dulu tambahkan. Sudah betul itu? Langsung beli satuan.
Kedua kiri kanan. Kalau bisa langsung kan ada pembagian. Nah, kalau di sebelah sini cari angka yang di atas dan di bawahnya. Yang mana? 1 dari 3 kalau dikali tambah, kalau dia bagi kurang, paham ya? Lihat, bisa dilihat dari dengan dia dibagi, tapi dikalinya di tambah 9 tambah 6, ya, tambah ini dari kata kali ini. Kalau begini ini jangan dihilangkan. Kalau itu kali cuma sekali, berarti ini tambah ya, nah, karena yang di bawah ini kan dibagi, kalau dibagi tadi kurang berapa? Selesai ya, Pi. Sudah? Ini mau ini sudah satu sini dan kita nih, Pak. Ya, ini kurang. Nah, apa yang bisa dulu ya? Pangkat semua itu. Dua. Ini lagi. Dua. Jangan sampai 10 satu aja. Tinggal dikumpulkan ini pangkatnya semua 9 tambah min 6 tambah min 6 tambah kurang min 2 oh 15 9 dan 9 tambah min 6 9 tambah min 6 berapa? Salah 10 salah 9 ada uangmu utang 6 ini 3 ya Minus 3 lagi. Siapa? apanya? Biar gampang ini dapat 3 dikali 10 nya langsung satu aja 9 tambah ini dikurang ini kita punya uang 9 ya kan? Nah jadi berapa ya? Hapus uang itu 3 kan? 3 ditambah ini 6 kita punya uang utang kita 6 jadi dia pinjaman minus hapus ini jangan hapus bisa di sini minus 3 nah ini minus 3 ini kan kita ingat kalau min ketemu min posisi dari sini ditambah 2 min 3 tambah 2 min 5 kita punya utang 3 punya uangnya 2 bisa berapa? 1 selesai ya? Hasilnya itu sama dengan berarti 3 kali 1 tinggal salin di LKPD kelompoknya. LKPD. Nah, kalau sudah begini, lanjut. Ini kan sudah kan? 9 bagi 9 sudah 1 kali 3 3 dikali 1 3 nah 10 ini untuk sederhanakan 10 ini pangkatnya aja syaratnya tulis setelah itu pangkatnya 9 ya ini kan dikali karena 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 9 ini ditambah ini 6 ya maksudnya kalau dikali itu artinya tambah pangkatnya di atas itu. Nah ini juga 10 kali kan 10 ini. Berarti nilainya masih
sama tambah min. Nah, tentunya tanda tambah ini berasal dari perkalian ini. Setelah itu kan kurang, ya. Ini kan bagi dari sini kurang berapa? Nah, untuk itu begini kita sistemnya itu utang bayar. Ini uang 9, utangnya 6. Berapa sisa uangnya? Di 3. Kita coret ya. Ini bisa uang kita 3. Min 3 karena kita kan, nah di sini kita hapus 1, ini min 3. Perhatikan unsur ini tanda kalau ini ya, ingat begitu caranya sistem utang bayar. Kalau sudah ditulis saling di LKPD nomornya. Ingat, ini kan kalian gunakan pangkat bukan langsung ini aja. Sudah itu lagi ya. Oke, kalau sudah silakan disalin di LKPD kelompoknya. Silakan disalin di LKPD kelompoknya. Yang beri soal itu, Pak. Iya. Yang beri soal. Iya. Boleh pilih salah satu yang kalian mau tulis. Untuk soal itu. Waktunya 5 menit. Saling di LKPD kelompoknya. Sudah? Benar lagi, Pak. Sekarang coba perhatikan sambil tulis. Nanti yang presentasi itu kelompoknya sudah. Kelompoknya Nabiha, ya. Presentasi bacakan pekerjaannya, ya. Yang dibaca itu Nabiha. Dulu. Oke. Cuma dibaca ininya saja. Ya, ininya aja, posisi. Baru baca tabel ini, ya. Baru nggak usah dibaca tabelnya. Baru masuk ini saja ya. Ya, ini aja. Setelah itu terakhir baca yang ini. Ya. Ya. Iya,
Perhatikan mana yang baca ini, mana yang baca itu. Kita di tangga. Satu kelompok aja. Atau kita switch ini, kelompok mana yang mau presentasi? Ya. No. Bagaimana jadi halnya Pak? Presentasinya. Ya. Nah, presentasinya Kita aja coba baca ini. Perhatikan presentasinya. Buat yang baca soalnya, buat yang profesi sebagai sementara tadi itu ternyata sudah baca ini. Setelah itu kita baca datanya. Datanya nanti kalau foto tampilkan, pemirsa langsung saja ini. Ya, satu saya Nah, ini saja sama ini. bagaimana Ya. Nah, kalau dia soal nggak perlu langsung jadi pembuktian. Iya. Kalau saya rasa kita aja Pak. Kita aja Pak. Kita. Oke. Kita Pak kita. Sweet Pak, sweet. Masalah ini nggak usah Oke, sudah siap? Oke, sekarang perhatikan kelompoknya Nabia. Oke, silakan Nabia maju ke depan yang buka kelompoknya. Ya. Ingat ya, usahakan presentasinya itu jangan cuma satu orang saja. Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang coba perhatikan yang lainnya. Oke, perhatikan kelompoknya Nabia. Oke, untuk kelompok Nabia, Pak Guru persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Buatlah hipotesis atau jawaban sementara dari pertanyaan yang diajukan oleh gurumu pada kolom berikut di bawah ini. Hipotesis pertama semakin kecil, hipotesis kedua semakin besar, dan hipotesis ketiga ya dapat mempengaruhi besar kecilnya muatan. Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Ya, karena semakin besar karena semakin besar jarak dan kecilnya muatan maka dapat mempengaruhi gaya. Kedua, apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau tarik menarik kedua muatan? Ya, karena semakin besar muatan dan kecilnya muatan maka dapat mempengaruhi gaya. Bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya sama? Bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya tidak sama? Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika muatannya sama, maka akan tolak menolak. Jika muatannya tidak sama, maka akan tarik menarik. Ya, karena jenis muatan dapat mempengaruhi besar gaya tolak menolak dan gaya tarik menarik. Oke. Nah, untuk kesimpulannya ada tadi itu kemudian apa? Iya. Berdasarkan data yang kalian peroleh, apakah hipotesis atau jawaban sementara kalian ajukan sudah benar? Jika belum sulit jawaban yang baru ada. Oke, berarti jawabannya sudah sesuai hipotesis ya? Ya. Oke, apakah ada yang memiliki pertanyaan dari penyampaian temannya itu? Gak ada. Oke, sekali lagi Pak Guru tanya untuk kelompok Nabi ini pertanyaan dari Pak Guru. Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya kolom? Ya, Ya, oke kasih besar. Kenapa? apa soalnya? Pak Guru lagi pertanyaan ketiga. Apakah jenis muatan
mempengaruhi gaya kolom? Apakah muatan positif dan negatif itu mempengaruhi nilai atau besar gaya kolom? Dasarkan yang kamu tulis, Anda jawab saja. Iya, karena dapat mempengaruhi besar kecilnya muatan. Oke, jawabannya ya, karena dapat mempengaruhi besar kecilnya muatan. Apa luar biasa. Apakah ada kelompok yang memberikan masukan? Opal, iya. Tidak, Pak. Oh, tidak. Mempengaruhi interaksinya saja. Coba ulangi apa? Karena hanya mempengaruhi interaksinya saja. Oke, kalau menurut Opal tidak, karena jenis muatan itu hanya mempengaruhi jenis interaksinya saja. Oke, untuk kelompok Nabiah luar biasa, ya untuk presentasinya. Tapi ingat, usahakan setiap presentasi itu anak semuanya dapat bagian. Oke, nah, silakan apa-apa, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedikit Pak Guru ingin kalian perhatikan depan. Ingin Pak Guru berikan tambahan seperti yang diberikan presentasi oleh teman kalian. Ingat untuk hipotesis ini. Yang pertama, apakah semakin besar jarak maka gaya kolom itu semakin besar? Jawabannya ya. Ya, karena semakin besar karena semakin besar karena semakin besar Jarak atau jarak maka semakin besar gaya kolom. Oke, karena semakin besar jarak maka akan ada pengaruh dari nilai gaya kolomnya. Yang kedua, apakah semakin besar muatan? Itu salah ya. Semakin besar muatan mempengaruhi gaya kolom? Jawabannya ya. Ya, karena semakin besar muatan maka semakin besar pula nilai gaya kolomnya. Itu yang ketiga. Pak Guru kuatkan sekali lagi, apakah jenis muatan mempengaruhi gaya kolom? Jawabannya tidak. Untuk nilai, tapi hanya jenis interaksinya saja. Kalau sama muatannya terjadi interaksi tolak menolak. Kalau dia berbeda akan tarik menarik. Nabiah ya, tapi nampak Pak luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita tutup, oke, ini jawabannya. Apa kesimpulan dari pertemuan kita kali ini? Ada yang tahu? Ada yang membuat kesimpulan apa yang diperoleh? Opal, apa anak? Semakin jauh jarak antara muatan 1 dan 2 maka semakin kecil. Bagus sekali. Semakin besar jarak berarti besar gaya kolomnya semakin kecil. Tapi kalau semakin dekat, semakin besar. Ada yang lain? Oke, Wicaksono. Semakin besar muatan maka semakin besar pula Luar biasa. gaya kolomnya. Semakin besar muatan maka gaya kolomnya semakin besar. Itu saja hipotesisnya kita ulang. Ingat, dari hipotesis itulah yang penting kalian dapatkan hari ini. Oke, masih semangat? Oke, biar sebelum kita sedikit kegiatan ini, Pak Guru minta. Oke, kita lakukan yel-yel sederhana dulu. Ya. Oke, mana semangatmu? Mana? 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 Oke, sekarang boleh LKPD-nya itu dikesampingkan dulu. Dikesampingkan dulu semuanya. Sampai aja, Pak. Semuanya jawaban LKPD dan bukunya. Oke, silakan mengerjakan soal berikut. Waktunya cuma 5 menit. Pilih salah satu aja. Oke, untuk soalnya kalian pilih salah satu dan jawab.
Waktunya 5 menit, pilih salah satu soal yang kalian kerjakan tersebut. Kerjakan, usaha kerjakan masing-masing, usaha kerja sendiri. Di loading. Oke. Usahakan kerja masing-masing. Kerjakan masing-masing. Sudah? Oke. Sudah. Satu menit lagi. Selesai tidak selesainya dikumpul. Selesai tidak selesainya dikumpul. Kalau sudah, silakan ditutup bunyinya.
10. Selesai tidak selesai, silakan dikumpul. 9, 8, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah? Oke, KPK juga dikumpul. Oke. Prosesnya? Ya. Sudah? Nggak apa-apa? Iya. Sudah? Tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Ini siapa yang belum? Tulis nama Fitra. Oke, ayo sudah berhenti. Lagi. Dan terlupa terus namanya. Sudah? Sudah semua? Yang pentingnya fokusnya dulu. Oke. Capek? Lumayan. Silakan direnggangkan punggungnya, badannya. Oke. Lumayan capek ya. Banyak kegiatan. Kerja soal itu memang susah memang. Oke. Silakan dulu yang rapi lagi karena kegiatan kita akan berakhir. Hanya sedikit saja. Sebelum kita tutup mana? Coba lihat di depan. Oke, kita hanya refleksi sedikit ini. Apakah ada yang memberikan komentar tentang kegiatan pembelajaran kita? Mungkin masukan. Mungkin apa yang membuat kalian jadi paham lagi tentang kegiatan atau tentang dalam menyelesaikan soal? Tidak ada? Dikasih Tidak ada. Sudah paham? Oke, hanya diperlukan lagi ya? Iya. Oke, sering dibiasakan. Oke, nggak apa-apa. Ingat seperti biasa. Orang bisa karena terbiasa. Oke, itu saja untuk hari ini. Pak Guru acung izin foto kalian, tetap semangat belajarnya. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin memberikan tugas selanjutnya untuk kalian. Tolong di rumah dibuka materi tentang medan listrik. Ya, kalian baca-baca di situ karena situ juga ada soal hitungan. Tapi kalian harus pahami rumusnya seperti ini. Paham ya? Di halaman 175. Ya, kalau tidak salah di halaman 175. Itu saja dari Pak Guru. Mari kita tutup kegiatan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam